Shalom saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, senang kembali kami bisa menjumpai saudara di dalam mezbah keluarga siang hari ini. Suatu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mengucap syukur kalau kami ada itu karena anugerah Tuhan. Jikalau kita masih hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan ini. Bila kita mau gunakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kesempatan yang ada, mari kita mau datang kepada Tuhan siang hari ini saudaraku. Suatu doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru, tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu siang hari ini Bapa. Bila kami mau menggunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani Engkau, selagi kesempatan Tuhan masih berikan di dalam kehidupan kami, bila kami mau persembahkan hidup kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga mau belajar untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita mengucap syukur, tidak terasa saudaraku, kita sudah berada di bulan Februari di tahun 2023. Satu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, suatu kesempatan kehidupan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup ini. Biarlah kita menggunakan itu dengan sungguh-sungguh, kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani Tuhan, dan hidup ini bisa menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, melayani Tuhan itu tidak terbatas. Banyak hal yang akan bisa kita lakukan untuk kita melayani Tuhan. Talenta apa, karunia apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara, mari kita mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jikalau sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh hidup, saudaraku, mari kita menggunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari kita mau buka firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 6 ayat 20 dan ayat 23. Bunyi firman Tuhan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan." Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selagi masih ada waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mari kita mau berikan waktu-waktu ini kepada Tuhan. Kita mau berikan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau memberikan kehidupan, suatu kesempatan untuk melayani Tuhan, saudaraku. Mungkin kita sebagai seorang anak, saudaraku, kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani orang tua kita. Kita bisa merawat mereka. Selagi mereka masih hidup, kita mau merawat mereka. Ayah kita, ibu kita, saudaraku. Ketika dulu ayah ibu saya masih hidup, saudara, saya belajar untuk merawat mereka. Saya belajar untuk mengasihi mereka. Saya belajar untuk mengerti setiap keadaan mereka ketika mereka mencurahkan isi hati mereka, ketika mereka bercerita sesuatu, saudaraku. Saya belajar mengerti dan saya belajar untuk mempedulikan kehidupan mereka, saudaraku. Dan ketika mereka dipanggil Tuhan, saudaraku, saya merasa hati ini merasakan suatu kesenangan, merasakan suatu sukacita, saudara. Karena apa, saudaraku? Saya sudah belajar untuk memberi yang terbaik bagi kedua orang tua saya. Saya sudah belajar untuk menghormati mereka, merawat mereka, saudaraku, dengan kasih, penuh kasih. Saya mengasihi mereka, saudaraku. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Saya mengucap syukur, saudara, ketika Tuhan izinkan ayah saya sakit beberapa waktu lamanya, saya bisa merawat. Ketika ayah saya sedang sakit di dalam keterbaringan, tidak berdaya, saudaraku, saya bersyukur Tuhan beri kesempatan bagi saya untuk saya bisa merawat ayah saya. Tetapi saudaraku, waktu ibu saya dipanggil Tuhan, saudaraku, saya tidak sempat, saudaraku, untuk bertemu dengan ibu kekasih saya, saudara. Karena apa? Ketika waktu itu saya masih ada di Pulau Ambon dan ibu saya dipanggil Tuhan itu dalam pelayanan, saudaraku. Ketika ibu saya sedang melayani Tuhan di dalam persekutuan doa, ketika sedang memuji Tuhan,
waktu itu juga Tuhan memanggil ibu saya. Memang saudaraku, secara manusia sangat sedih, sangat luar biasa saudara. Memang ibu saya merasakan suatu ketenangan dan enak ya saudara, dipanggil Tuhan, tidak merasakan sakit apa-apa. Ketika dalam pelayanan Tuhan memanggil, ibu saya harus pergi lebih dahulu karena tugasnya di dunia ini sudah selesai. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, satu teladan yang boleh ibu saya, orang tua saya, ayah ibu saya berikan kepada saya adalah teladan mengasihi Tuhan. Suatu teladan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sesibuk orang tua saya, saudaraku, sesibuk mereka dalam pekerjaan mereka di dalam mencari nafkah untuk membesarkan anak-anaknya. Waktu itu dalam keadaan masa-masa yang sukar, saudaraku, ekonomi yang begitu sulit, saudara, dalam masa kekurangan, saudara, mereka harus bekerja keras, mereka harus berjuang untuk membiayai anak-anak mereka, saudaraku. Tetapi suatu teladan yang mereka berikan dan tinggalkan di dalam kehidupan kami anak-anaknya adalah mereka mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Mereka melayani Tuhan sepenuh hati mereka. Apa yang bisa mereka lakukan, saudaraku, mungkin mereka tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, saudara, tetapi mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan itu yang membuat iman saya dikuatkan, dan itu yang membuat saya mau meneladani mereka, saudara. Mereka melayani Tuhan. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa berkunjung kepada saudara-saudara yang sakit, saudara yang lemah, yang sudah mulai undur dari Tuhan. Mereka boleh mengunjungi, mendoakan, membawakan sesuatu, saudaraku. Dan mereka memiliki satu semangat, saudaraku, meskipun di tengah jerih payahnya mereka harus bekerja, berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan luar biasa, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kekurangan itu, saudara, Tuhan juga yang memberikan kelimpahan dan kecukupan, saudara. Sehingga puji nama Tuhan, saudaraku, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, bisa bekerja, saudaraku, suatu anugerah yang luar biasa. Selalu ayah ibu saya katakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini hanya oleh karena belas kasih Tuhan. Mereka selalu berdoa untuk anak-anaknya. Saya selalu mengingat, saudara, jam 3 pagi saya mendengar mereka, saudaraku, mereka berdoa untuk anak-anaknya. Mereka berdoa untuk anak-anaknya bukan untuk supaya anak-anaknya kaya, saudara, tetapi, saudaraku, satu hal yang utama mereka doakan supaya anak-anaknya boleh takut akan Tuhan, anak-anaknya boleh mengasihi Tuhan, saudara. Dan itu yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, saudaraku, sebagai anak-anaknya, saudara. Dan pelayanan mereka, saudaraku, sangat bermanfaat bagi jiwa-jiwa. Apa yang mereka tabur waktu itu, saudaraku, kami bisa menuainya sebagai anak-anak cucu. Kami bisa menuainya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Apa yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka, mereka memberi untuk Tuhan. Di dalam kekurangan mereka, di dalam kecukupan mereka, mereka belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Setiap doa-doa mereka, bahkan di dalam mereka pelayanan, saya waktu itu sering diajak untuk pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, ya saudaraku, yang sulit, harus menyeberang sungai yang dalam, saudaraku, berjalan kaki berkilo-kilometer, saudara. Tapi ada satu sukacita tersendiri. Mereka menggunakan waktu mereka selagi Tuhan masih memberikan kepada mereka kesempatan untuk hidup. Mereka melayani Tuhan, dan itu yang teladan mereka tinggalkan di dalam kehidupan saya sebagai anaknya. Saya mau mengikuti teladan mereka. Saya juga mau menggunakan waktu-waktu ini, kesempatan yang Tuhan beri. Saya mau melayani Tuhan sesuai talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan keluarga, kami mau belajar melayani Tuhan
Tuhan. Dalam hal sekecil apapun kami mau belajar melayani Tuhan dengan berbagi kasih, memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagai anak waktu itu berbakti kepada orang tua, saudaraku, dan anak-anak juga mengasihi orang tua selagi orang tua itu masih hidup. Tidak ada gunanya menangis ketika mereka dipanggil Tuhan, tetapi selama mereka hidup kita tidak berbakti kepada mereka, saudara. Tetapi alangkah indahnya selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih Tuhan percayakan untuk kita rawat, saudaraku, itu suatu kasih karunia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bukan hanya terhadap orang tua saja kita boleh berbagi kasih, tetapi juga orang tua juga kepada anaknya boleh memberikan kasih, memberikan perhatian, memberikan kepedulian kepada anak-anaknya, saudara. Juga hubungan suami dengan istri, ya saudaraku, ada satu perhatian, ada satu kasih, takut akan Tuhan. Semuanya didasari takut akan Tuhan, karena kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kasih itu yang mendasari, saudara. Selagi masih ada kesempatan, mari kita mau memberikan kehidupan kita ini kepada Tuhan dengan hidup menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi suami kita, bagi istri, bagi anak-anak, bagi rekan-rekan kerja, di mana kita bekerja, dimanapun kita berada. Hidup ini harus menjadi berkat. Amin. Sehingga sewaktu-waktu nanti ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mendapati kita setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mau menghargai waktu-waktu yang ada. Kita memberikan kasih kita, hormat kita. Dan kita bersyukur kalau saudara masih punya orang tua, bersyukur masih punya orang tua. Rawat mereka dengan penuh kasih, berikan mereka kasih sayang, hargai mereka, hormati mereka, bersyukur Tuhan masih memberikan mereka hidup, saudara, sehingga kita bisa merawat mereka. Saya sudah tidak punya orang tua lagi, saudara, tapi sekarang sudah menjadi orang tua. Dan teladan yang orang tua berikan kepada saya mau berikan juga kepada anak-anak saya. Sehingga suatu sukacita, firman Tuhan berkata, suatu sukacita bagi orang-orang percaya ketika anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Saya bersuka cita ketika anak-anak saya hidup di dalam kebenaran. Suatu sukacita tersendiri ketika hidup mereka takut akan Tuhan. Kami hanya bisa berdoa sebagai orang tua, tidak bisa menjamin masa depan mereka, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tidak bisa mencukupi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Tapi kami bisa berdoa, kami punya Tuhan. Kami hanya bisa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Di dalam biaya sekolah-sekolah mereka, dalam keterbatasan kami, saya bersyukur karena punya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang hebat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Mari saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau melayani Tuhan. Apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita mau persembahkan untuk Tuhan. Talenta apa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya, mari kita mau persembahkan untuk Tuhan. Mungkin saudara berpikir, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, tapi pasti Tuhan memberikan talenta yang khusus bagi saudara. Apa yang saudara miliki, apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena apa, saudaraku? Tuhan melihat apa yang kita lakukan, dan apa yang kita tabur, suatu saat kita akan menuainya. Kita tabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai, dan kita akan menuai dengan sukacita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam melayani Tuhan, tetap semangat di dalam bekerja dimanapun saudaraku sedang bekerja saat ini. Tetap semangat, lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Selagi waktu dan kesempatan itu masih ada, mari kita menggunakan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah cahaya dan pelita bagi kami, yang menuntun di dalam kehidupan kami setiap hari, yang menuntun langkah demi langkah di dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Bila selagi waktu dan kesempatan itu masih Engkau berikan dalam kehidupan kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau hidup menjadi berkat Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami tetap melayani Engkau sampai Tuhan datang. Kami tetap setia. Terima kasih, kami bersyukur memberkati semua anak-anak-Mu yang hari ini dimanapun mereka berada. Engkau yang mengetahui keadaan mereka, dan Engkau sendiri yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tetap bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan. Shalom.